Begini, karena kan tadi minta contoh lain ya, minta contoh lain selain ad-duha. Oke. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa menerjemahkan, bisa sama-sama menerjemahkan. Terserah, mau terjemah bebas, terjemah seperti apa. Oh ini kan tafsirnya. Iya, tafsirnya Abid Al-Jabiri. Jadi tadi iya. kan saya menjelaskan tentang sistematikanya. Salah satunya tadi saya mengambil contoh ad-duha, cuman ad-duha itu kan secara simpel saja, sederhana saja. Dan teman-teman minta contoh yang lebih dalam gitu. Nanti bisa kita simak. Kalau yang ad-duha tadi, jadi yang pertama dia mengkaji tentang teksnya, maknanya. Bentar, saya cari dulu di sini. Karena di sini dia tidak menggunakan tatib mushafi. Dia menggunakan tatib nuzuli. Ad-duha itu masuk di bagian ayat. Maaf teman-teman ya. Saya memiliki keterbatasan. Oh, ada di situ di surat ke-8 nomor 8. Sebentar. Saya cari dulu. Oh, iya ada. Ar-Rahman An-Najm. Kenapa kak? Iya, contoh ayat, contoh. Susah bacanya itu. Di situ. Tapi akan lebih baik jika kita langsung nisbatkan kepada pertamanya gitu. Jadi ke makna langsung. Tapi kalau misalnya tahu nggak apa-apa bisa sambil dibaca. Iya boleh. Tapi ini kok tafsirnya ini mengarah kepada tematik ya? Iya kan memang tematik tadi kan. Oh iya. Tadi Paham. tematik dari 6 tadi, besar 6 besar tadi, Anda kenabian, tema besar. Jadi dikelompokkan berdasarkan itu. Wadduha ini masuk yang kelompok pertama. Tentang Berarti kenabian. ini tafsir, saya tanya, ini takut saya dibohongi oleh. Saya enggak. Bukan dibohongi sampean, dibohongi diri saya sendiri. Saya bertanya-tanya, apakah ini hasil dari al-fasl al-wasl? Saya tanya sebenarnya, tafsir yang Anda kirim ini apa hasil dari al-fasl dan al-wasl atau ini? Kalau al-fasl dan waslnya bukan di situ. Ini contoh tafsirnya di karya yang sebelumnya, Amat-Khol ilal Quran. Itu tentang metodenya. Oh ini hasil apa ini? Ini tafsirnya gitu. Oh tafsirnya Abid Al-Jabiri. Lah enggak, maksudnya metodenya kan pakai. Ini produk tafsirnya. Nah, apakah dia menggunakan metodenya? Beberapa iya menggunakan metodenya, cuman ada beberapa ayat yang misalnya tidak memiliki sebab nuzul dan lain sebagainya. Makanya saya katakan tafsir ini tidak seideal bagaimana ia membuat metodologi gitu. Iya begitu. Enggak, nanti saya tertarik untuk mengkaji ini, nanti pengen saya dalami dulu. Cuma kalau ini memang nanti saya gak temukan metode yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri yang dipakai ada. Sesuai dengan struktur 3 tahap tadi. Yang pertama adalah struktur, kemudian histori, dan kemudian kritik ideologi. Kayak gitu ya? Kalau memang tadi dan kalau memang tadi itu Abid Al-Jabiri menggunakan 3 struktur tadi dalam menafsirkan Al-Quran, dan katanya Abid Al-Jabiri itu tidak semuanya yang bisa dibuat yang bisa ditafsiri dengan 3 struktur itu, dan yang bisa itu tercantum di Fahmul Quran ini ya. Yang ini. Jadi coba gimana itu dalam 3 struktur itu di tafsir surah Ad-Duha yang Al-Mudatsir itu gimana kayak gitu. Ad-Duha lah. Nah ini untuk memahami itu kita perlu mengkaji teks. Jadi perlu ada kajian terhadap teks.
Jadi al-fasl anwas al-wasl itu, kalau yang al-fasl itu tadi sudah saya katakan kan, itu lebih ke kajian teks dan munasabah. Nah, misalnya kalau teman-teman buka yang mana aja lah, surat yang mana aja, di situ kan ada takdim, ada nasnya, ada juga takliknya. Maka takdim nas surah, yang kalau yang takdim itu kan pendahuluan tentang bagaimana makna suratnya, apakah ada keterkaitannya. Kalau yang nas surah itu apakah ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat itu, maka ada di nas surah tadi. Yang taklik itu nanti kita menelusurinya tentang kritik ideologinya. Kenapa? Karena di taklik itu ada, dia kan Al-Jabiri itu mencantumkan kontroversi atau kontradiksi atau perdebatan yang berkaitan dengan penafsiran ini. Jadi kita bisa melihatnya di sana. Baru nanti di catatan kaki dia juga jelasin apabila ada makna-makna yang sama atau makna-makna yang masih diperdebatkan oleh para ulama atau mufassirin sebelumnya. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, karena saya duha baca di terjemahan, jadi saya katakan tadi, kalau al-faslnya dia kajian teks, ya, cuman teksnya saya belum bisa temukan, saya tadi halaman berapa. Kalau al-waslnya dia memaknainya secara luas. Jadi misalnya bagaimana konteks siapa sebenarnya yang dituju oleh teks ini? Ternyata menurut Al-Jabiri ini bertuju kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan al-waslnya itu berkaitan dengan menurut Al-Jabiri ini ya. Ketika dari subjektivitas yang pertama, dia melihat bahwa sebenarnya ayat ini tertuju untuk melihat realitas bangsa Arab pada waktu itu yang masih terjadi ketimpangan sosial. Ketika dikaitkan dengan secara personal, bagaimana waktu duha dan malam itu kita kaitkan dengan jiwa. Ketika dia masih muda, bagaimana jiwa ketika masih, ya gimana lah kalau kita pahami ketika jiwa muda dengan jiwa-jiwa yang sudah tua, dia kaitkan dengan itu. Jadi kalau secara sosial, konteks sosial ketimpangan dan lain sebagainya. Jadi dia melihatnya secara lebih jauh ke sana. Ini yang menurut beberapa orang ini cukup berani ya, cukup nyentrik dalam memahami teks gitu. Dan dia juga salah satu beberapa komentarnya yang agak nyentrik juga, dia tidak sepakat dengan urutan Al-Qur'an yang ada dalam mushaf. Jadi menurutnya mungkin yang kemarin disinggung oleh Kak Ang juga, bahwa urutan teks itu masih ada kecenderungan adanya ideologi tertentu gitu, atau adanya relasi kuasa pada waktu itu. Cuman hadis yang ia gunakan itu masih hadis yang diperdebatkan, beberapa menyebut hadis itu masih doif. Seperti itu. Enggak, karena tadi mencontohkan ad-duha, gak apa-apa, saya teruskan aja. Karena sepaham saya begini, ad-duha itu salah satu ayat pentingnya itu adalah ma wadda'aka wa ma qala, itu bahwasanya Nabi itu saya naudzubillah kalau salah, selama sekitar 2 tahun itu tidak menerima wahyu. Jadi sehingga dia merasa sedih, apakah Allah tidak senang kepada saya? Nah, maka dari itu yang dimaksud Al-Jabiri yang dituju adalah Nabi Muhammad gitu. Enggak, itu arti iya. asbabun nuzulnya emang. Iya, maksudnya makanya yang mudah, kan saya tadi bilang kajian teks. Iya. Itu makanya sampai terakhir itu. Sampai langkah ketiga itu hasilnya seperti apa loh? Nah, itu masih langkah pertama yang kan maksudnya. ketimpangan yang saya maksud tadi itu lebih ke ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya baca dulu. Saya takut salah. Nah, itu yang menurut Al-Jabiri itu berkaitan dengan ketimpangan realitas yang ada pada saat itu. Nah, kalau kita lihat al-waslnya, apakah pada waktu itu misalnya ketika sejarah historis ia berkaitan dengan bagaimana Nabi Cerdas merasa sedih, bagaimana juga realitas bangsa Arab seperti itu, maka ketika kita mengaitkan dengan konteks sekarang itu juga sama gitu. Kesamaannya di mana? Ketika kita melihat misalnya ketika di masanya Abid Al-Jabiri itu sedang ada konflik, maka berbeda ketika kita membacanya pada saat sekarang gitu. Karena pada masanya Al-Jabiri itu sedang dalam konflik memerdekakan Maroko gitu. Nah, bacanya tan sadisat. Agak bingung ya. Sehingga bisa diwasalkan ke semangat tadi. Soalnya Anda barusan asbabun nuzul ayat ketiga, tapi yang mau diangkat ke story sekarang adalah ayat keempat. Saya nggak paham gimana ceritanya itu. Mungkin sembari sambil Mbak Winda
mikir dari perdebatan tafsir ayat gitu ya. Sebenarnya saya nggak tertarik bahas itu soalnya sampean bukan Abid Al-Jabiri. Belum tentu, walaupun saya dari IKT saya bisa memahami semuanya. Untuk jadi mufasir panjang Mas ya. Enggak, saya cuma mau bertanya. Dalam Al-Fasl itu ya Mbak ya. Al-Fasl itu kan katanya memisahkan diri dari teks sehingga nanti ya memutuskan, maksudnya nanti biar terjadi objektivitas ya. Biar mencapai pada suatu objektivitas. Apakah dalam Al-Fasl di situ Abid Al-Jabiri berikan standarisasi khusus atau bagaimana langkah-langkah untuk mencapai Al-Fasl itu sendiri? Nah, maaf saya agak telat ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Terus selanjutnya, apakah saat kan katanya pemateri berpendapat bahwa mungkin bagaimana beliau menafsirkan itu tidak seideal metode yang beliau berikan. Karena memang biasanya dalam kajian yang bersifat fenomenologi atau kasuistik, sesuatu yang terjadi memang tidak ideal, sehingga untuk mengidealkan itu sendiri mengakibatkan kepada ketidakidealan itu lagi ya. Cuma saya bertanyakan tadi seperti ada beberapa ayat yang memang tidak memiliki asbabun nuzul. Apakah Abid Al-Jabiri memiliki metode tertentu atau metode khusus untuk menafsirkan ayat-ayat yang khusus ini? Karena istilahnya tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba ada ayat. Bagaimana kita ingin menafsirkan hal yang seperti itu? Ini juga menjadi tantangan bagi penafsir-penafsir yang bersifatnya kontekstual, karena memang tidak memberikan reason kenapa ayat itu diturunkan. Mungkin sekian, Mbak. Iya. Tadi kalau metode di Al-Fasl itu kan ada 3 tadi. Ada pendekatan struktural, ada pendekatan historis, ada kritik ideologi. Itu. Bagaimana dengan ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul atau masih di beberapa tahapan tadi dia tidak memiliki misalnya munasabah dan lain sebagainya, maka tidak dicantumkan gitu. Dia hanya mencantumkan apa yang ada. Jadi misalnya apabila tidak ada ayat yang berkaitan yang menjelaskan itu, makanya dibiarkan. Yang ayat kan misalkan ada 6 sistematika tadi, ada 6 sistematika dalam penyusunan tafsirnya ini. Pertama, bagaimana dia memahami Banu. Ya, jadi bagaimana arti dari suratnya, baru setelah itu munasabahnya, apakah ada ayat yang menjelaskan tentang ini? Itu yang struktural. Kalau yang historis, apakah ada asbabun nuzulnya? Nah, baru yang ketiga, kritik historis. Apakah ada, maksud kritik historis ya, kritik ideologi. Pada konteks historis yang kedua, apakah ada ideologi-ideologi tertentu gitu yang berkaitan dengan konteks historis pada saat itu, sehingga itu menjadi penghalang untuk kita memahami apa sebenarnya makna yang dimaksud oleh teks gitu kan. Bisa dipahami? Iya, seperti itu di Al-Fasl itu. Jadi itu adalah metode yang diberikan bagi bagaimana di Al-Fasl kan juga ada 2, fasal wasal. Nah, yang pertama tadi 3 tadi itu, kalau yang Al-Wasl enggak ada, cuma 1. Karena Al-Wasl itu sama dengan waktu gerakan keduanya Fazlur Rahman gitu. Jadi bagaimana maknanya itu diambil ke konteks saat ini. Jadi dibiarkan berdialektika. Makanya disebut dengan ada kontemporer muasyiron binafsi, linafsi. Dan ada muasyiron lana. Kontemporer menurut Al-Quran, keberadaannya Al-Quran sendiri. Dan kedua, kontemporer berdasarkan konteks saat ini gitu. Bagaimana mengaitkan dengan kekontemporeran saat ini? Itu sih sebenarnya ke sana. Kenapa kalau tidak ada asbabun nuzulnya? Berarti ini punya Abid Jabiri ini pada tahap pertama berarti dia tafsir bil maksur ya. Oh, berarti pertama itu tafsir bil maksur, baru kemudian mengorek latar belakang ya. Kemudian kritik ideologi. Yang ingin saya tanya ya, kalau struktural ini adalah tafsir bil maksur, bagaimana mengaitkan ayat dari satu ayat ke ayat, baru historis ini melihat latar belakang atau background ayat ini ada kenapa. Kemudian yang kritik ideologi ini gimana maksudnya, Mbak? Tolong jangan bengong. Sebelum ideologi Anda saya hancurkan.
Enggak kan sebenarnya ini punya Abed Al-Jabiri ini saya paham kalau dari bahasa al-fasal al-wasal ini sebenarnya bahasa ilmiahnya itu adalah dekonstruksi. Bahasa Arabnya kayak gini lah kayak gitu. Cuma sebenarnya yang perlu Mbak Winda itu paparkan dari tadi adalah keciri khasan dari Abed Al-Jabiri. Kan kita tahu ya bahwa dia adalah pemikir Islam liberal lah kalau bahasa kita hari ini, bahwa beliau menginginkan sesuatu epistemologi baru di dalam keislaman kita. Cuma yang dipaparkannya ciri khas dari, karena ini ada perbedaan yang mencolok sebenarnya daripada Fazlur Rahman. Walaupun ini dalam satu lingkup komunitasnya kan, anggaplah dalam satu genrenya gitu, tapi ada hal yang mencolok gitu. Bagaimana Abed Al-Jabiri mungkin terpengaruh dengan sebuah kata-kata filologi objektifis sehingga dia membuat kritik ideologi. Walaupun dia sudah bagi saya adalah sudah dibayangi ideologi yang baru dalam dirinya sendiri kan kayak gitu. Sehingga nanti memperebutkan filologi cap seperti itu, mana tafsir saya lebih objektif, tafsir saya dengan metodenya kayak gini kan kayak gitu. Itu yang ingin saya tanya sebenarnya, Mbak. Di mana peran kritik ideologi? Mohon maaf, saya cari Ad-Duha memang saya cari di mana kok gak ada ya, kok lompat. Apa ini karena versi cetakan PDF? Iya, gak sesuai dengan yang di Al-Istihlal. Kan ada kan di situ Mbak ya, yang di Al-Istihlal itu kan pertama kan surat Al-Alaq, kemudian Mudassir, kemudian A'la, kemudian Al-Lail, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Fajr, kemudian Ad-Duha, kemudian apa itu surat dan lain-lainnya. Itu sampai Ad-Duha itu hilang gitu. Lalu diganti Al-Ikhlas. Coba di Al-Istihlaluh itu kan sudah ada bukan daftar isi, sudah diperinci sebenarnya bagaimana Abed Al-Jabiri memberikan kata kunci supaya kita mudah memahami isi tafsirnya yang dia susun itu gitu. Cuma saya gak yakin kalau itu adalah produk yang dipresentasikan oleh Mbak Winda hari ini. Setelah saya baca itu dari cuma sedikit dari footnote-nya, kalau memang ada dari penafsir lain, kemudian ada filologi makna yang lain, itu saya gak menemukan di situ gitu. Makanya saya tanya, makanya saya gak yakin itu adalah produk menggunakan yang dipresentasikan Mbak Winda itu hari ini itu. Itu Mbak ya? Iya Kak. Jadi saya klarifikasi ya. Jadi yang dimaksud kritik ideologi ini, kalau kita lihat ke bagaimana kehidupan Al-Jabiri pada waktu itu banyak sedang berada dalam konteks pertentangan ideologi antara Sunni Syiah. Jadi di Arab pada waktu itu kan yang paling keras itu konflik dengan Sunni Syiah. Jadi masing-masing itu melabelkan bahwa mereka adalah penafsiran mereka yang paling benar gitu. Jadi juga ketika kita kaitkan dengan konteks di masa lalu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Al-Jabiri, bahwa nanti ketika kita melihat sejarahnya, ternyata di sana ada keterlibatan ideologi-ideologi tertentu. Makanya di sini dia menambahkan tahapan kritik ideologi. Karena ia sangat tidak sepaham dengan, makanya yang dikatakan tadi, ia lebih cenderung pada nalar burhani dibandingkan nalar bayani. Jadi itu yang dia kritik. Jadi pemahaman-pemahaman yang tekstual tadi, pemahaman-pemahaman bukan yang tekstual sebenarnya, pemahaman-pemahaman yang bayani, yang taklid dan lain sebagainya, itu yang sangat ditentang oleh Al-Jabiri. Makanya ia termasuk dalam golongan Arkun, juga dalam golongan Hasan Hanafi gitu. Itu yang paling ia kritik. Makanya ada kritik ideologi. Itu yang paling dia khawatirkan. Terus juga, apakah saya merujuk pada tafsir itu? Karena tafsir ini kan produknya. Sebenarnya saya bukan merujuk ke tafsir ini, cuman melihat metodologinya melalui tafsir ini, gitu Kak maksudnya. Karena kalau berkaitan dengan tentang fasal wasal itu tidak ada di sini, ini tafsirnya gitu. Misalkan dia membuat metode, apakah metodenya sesuai dengan tafsirnya? Nah kita lihat di tafsirnya gitu maksudnya. Jadi bukan berarti metode fasal wasalnya itu ada di sini, maksudnya secara definitif enggak. Produknya Al-Jabiri kita cari di sini. Nah, ada yang mengatakan bahwa maksud saya gini, Mbak Winda memberikan contoh kan tafsir Fahmul Quran punya Abed Al-Jabiri. Al-Hakim. Saya coba tadi scrolling. Mbak Winda tadi kan mempresentasikan ada beberapa tahap. Tapi setelah saya ini pendapat pribadi saya,
Ini pendapat pribadi saya ya terhadap teks yang diberikan itu. Maksudnya ini saya gak yakin bahwa ini adalah produk yang dipresentasikan Mbak Winda hari ini yang itu dari Adhuha Abid tadi. Al-Jabiri. Itu yang mencolok itu di mana gitu? Apakah ini sudah karya Mu'tahir seideal mungkin gitu? Kan tadi ada kritik ideologi sehingga menghasilkan suatu footnote kayak gini dari bagaimana nalar bayani, berarti itu kajian filologi ya, kemudian naik lagi ke nalar irfani, berarti sudah ada sosiokultural dengan di luar Arab jika mengacu kepada Abid Al-Jabiri tentang pola pikirnya tentang al-aqlul arabi. Kemudian tadi ada Al-Burhani itu. Seharusnya kan sebenarnya mudahnya saya mencoba mencari dari Fahmul Qur'an apa itu nama kitab? Fahmul Quran Al-Abid Al-Jabiri itu saya cari-cari letaknya ini di mana yang dipresentasikan tadi ya. Sehingga menjadikan produk kayak gini. Apakah mungkin ini kalau ini sebenarnya Ad-Duha, kemudian ini yang terpenting. Tadi itu tapi coraknya gitu loh. Coraknya sehingga menghasilkan kayak gitu. Kalau memang itu adalah, makanya saya gak yakin kalau itu adalah produk dari yang dipresentasikan punya Abid Al-Jabiri itu tentang al-fasal al-wasalnya di mana kayak gitu. Makanya saya mulai tanya dari kritik ideologi tadi. Sebab kritik ideologi itu yang ingin saya tanya itu maksud terhadap teks itu kan pada penafsir, Mbak ya. Pada penafsir. Belum, ini masih ke teks, Kak. Yang kritik ideologi. Bagaimana kita melihat, misalnya kan ini kan sebenarnya dia membaca, menafsirkan sesuai dengan sirah nabawiyah. Dia kan menggunakan asbabun nuzul. Nah, di situ kan ada tema-tema tadi. Dia ada masing tahapan-tahapan tadi, tema besar masing-masing itu misalnya kelompok pertama tentang kenabian, kelompok yang kedua tentang ini. Jadi itu dikelompokkan sesuai keurutannya. Maka kalau kita lihat urutan, maka itu berkaitan dengan sejarah Nabi gitu. Nah, di situ yang ia kritik, dia mencarinya dan melihat teksnya di sana, dunia teksnya di sana gitu. Oh, berarti kritik teks ya. Iya kan Al-Fasl ini teks kan, membaca bagaimana. Saya kira ya kalau dalam filsafat kan maksud saya kritik ideologi itu bagaimana kita tahu ya. Filologi itu adalah produk budaya. Huruf itu kan produk budaya. Bismillahirrahmanirrahim itu kan produk budaya tulisannya kan. Mungkin ada dari Abid Al-Jabiri itu maksud saya dia mungkin punya kritik terhadap ini kita tahu ya Al-Quran itu kan banyak versi sebenarnya. Ada yang terpengaruh dengan bahasa Kufah, oke itu Irfani cuma. Kemudian ada maksudnya tafsir filsafat dan tasawuf itu mungkin Burhani. Saya kira kritik ideologinya itu di mana dia meletakkan Al-Quran itu disusun gitu sehingga ini gak kayak gini ya gitu. Ini gak kayak gini. Kita memahami lazi dan nakum cuman. Di mana kita tahu bahwa itu adalah suatu kalimat bentuk kata yang sehingga memunculkan nahwu seperti itu. Itu kan bisa kalau kritikologi dalam teks. Kan itu kan produk budaya sehingga ada titiknya itu kan produk budaya. Dulu kan gak ada seperti itu. Jadi hanya biasa tak semuanya adalah sama kayak gitu kan. Kemudian iya kayak gitu juga sehingga kok bisa menghasilkan itu. Ternyata hanya saja ya. Berarti klasifikasi pengelompokan bahwa ini temanya tentang berbicara tentang kerasulan, kenabian. Iya, jadi kemudian gini Kak. Gimana? Apa namanya? Kalau saya sebenarnya melihat fasal-wasal ini nggak jauh beda sama double movement. Kenapa? Cuman bedanya sesuatu yang baru yang dihadirkan Abid Al-Jabiri itu adalah yang pertama tartib nuzuli. Jadi kalau sebenarnya tartib nuzuli ini bukan satu-satunya. Sebenarnya oleh pada masanya tabiin pernah ada yang menggunakan tartib nuzuli, cuman tidak sekompleks yang dibuat oleh Abid Al-Jabiri. Jadi ini yang pertama nyentriknya tuh di sana. Gitu. Tapi kalau aspek yang al-fasl tadi, al-fasl itu sama dengan kita kalau katanya Gadamer kita melepas prastruktur pemahaman penafsir gitu. Jadi kita membiarkan teks itu kita baca seobjektif mungkin. Jadi perangkat-perangkat yang melekat pada teks yang itu tidak penting misalnya tentang ideologi tertentu atau konteks-konteks sosiohistoris yang tidak berkaitan dengan teks itu dilepaskan gitu. Jadi kita melihat teks itu dengan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud oleh Al-Jabiri mu'asyiron binafsi. Jadi bagaimana ia kontemporer dengan dirinya sendiri itu baru di Al-Wasl kita membacanya mengaitkannya dengan konteks saat ini gitu.
Jadi kita putusnya tuh di sana. Enggak. Ya, kenapa? Pertanyaan saya kan kenapa ada kritik ideologi? Mohon maaf Mbak ya. Kalau Iya, berbicara punya double muffin-nya Fazlur Rahman ini sangat beda. Maksudnya saya itu Kak, Walaupun bagaimana mau kita dikatakan melihat agak teks itu mirip. lebih objektif gitu. Saya Nanti- baca, kalau nanti Mbak Winda bisa download itu karya Muslih yang saya post tadi itu dalam jurnalnya. Itu sangat jelas dikatakan bagaimana larinya sebenarnya Faisal Al-Wasl ini larinya bagaimana dia terpengaruh dengan dekonstruksi semua. Itu ada semuanya. Lah, yang sebenarnya yang paling unik adik kritik ideologi yang dimaksud oleh Abid Al-Jabiri itu gak seperti double movement punya Fazlur Rahman, bagaimana peran historis, peran lampau, pas itu sangat masih berpengaruh. Kalau punya Abid Al-Jabiri itu gak penting. Yang penting kita mengetahui metodologi ilmu yang kontemporer. Ada filsafat, ada psikologi, Itu di Al-Wasl nanti, ada Kak. linguistik. Lah iya, kan makanya saya tanya di tahap terakhir dalam kritik ideologi perannya terhadap kita memahami contoh. Saya kan tanya kayak gini tadi, Pak. Kritik ideologi yang dimaksud, ternyata itu katanya Mbak Wina itu masih di ranah teks. Ranah teks dan dunia teks gitu. Jadi untuk melihat teks objektif mungkin itu di sana gitu kan. Jadi maksudnya gini. Coba gambarkan bahasa muda gimana kritik ideologi itu gimana? Contohnya lah. Makanya sebenarnya gini, kalau kita gini teman-teman ya. Kalau kita kaitkan dengan kita bicara metodologi ya, kita tidak bicara contoh. Karena kalau kita bicara contoh, kita Gini, kita selesai di metodologi, selesai ya. Bah, Kita belum. anggap selesai karena kita memahami finalisasi metodologi Maka, lewat contoh gini, gitu. gini, Jadi sebentar, mending sebentar, kita ke sabar. contoh aja, nanti Iya, metodologinya sabar, kita sabar. sendiri, Iya. tanggung jawab kita gitu. Iya sebentar dulu, sebentar. Jadi begini maksud saya kan. Jauh tapi Kak. Begini, kalau kita tadi kan sudah saya bilang, tafsirnya ini yang saya lihat tidak seideal metodologinya. Jadi kan kita mengepas-ngepaskan, mencocoklogi apa namanya penafsirannya. Setelah ia membuat metodologi itu, kita akan dikecewakan gitu. Kenapa? Karena tidak seideal itu, tidak semuanya ada. Bahkan misalnya tidak ada asbabun nuzul, tidak ada yang tidak ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak banyak berkaitan dengan munasabah. Itu kalau di produk tafsirnya. Enggak apa-apa, yang nyambung aja lah, yang sesuai Lah. dengan metodologi. Itu yang saya contohkan tadi kan ad-duha. Ya Ayat kan, berapa? ya? Soalnya Tadi aduh soalnya di sini saya ayat-ayatnya versi itu terjemahan punya yang saya asbabun baca. nuzulnya bermacam-macam soalnya. Anda mau ambil ayat yang berapa gitu. Soalnya duha Itu- itu gak turun secara satu surat gitu. Nah, menurut di sini ya, kalau menurut Abid Al-Jabiri itu tidak mengaitkan per ayat, bukan tafsir tidak tertib nuzulnya bukan per ayat, tapi per surah. Masalahnya arti per surat itu semuanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gimana kita cara iya, menyimpulkan satu surat? makanya begini. Tertib nuzuli itu kan disesuaikan dengan kalau kita lihat di istihlalnya kan ya, itu tidak ada per ayatnya, tetapi per surahnya. Jadi misalnya surah itu tidak ada, misalnya 1-2 itu tidak ada sebab nuzulnya, maka tidak dicantumkan, maka yang ada saja. Makanya yang tadi yang saya contohkan tadi karena saya coba ngambil tidak langsung kepada kitabnya. Gitu ya, saya ngambil versi-versi artikel, versi-versi terjemahan. Di situ saya yang ditafsirkan Al-Wasl, itu yang ayat yang keempat. Gitu. Kan nanti jadi kacau kalau tafsirannya per surat. Misalkan kayak Al-Baqarah, mau mengkaji kajiannya berarti kajian per surat. Gimana cara mengkaji satu surat Nah, Al-Baqarah? makanya bisa kita lihat di tafsirnya. Apakah dia Makanya tafsir itu, menafsirkan jangan-jangan semua? loh. Saya jangan-jangan. Iya, Jangan-jangan artinya enggak kayak Mbak ini Winda peran gitu kritik maksudnya. ideologi. Kan saya enggak bukan Ini kayak Pak, gitu. Abid saya- Al-Jabiri Saya bukan meragukan Apa, Al-Jabiri, yang saya di- meragukan apa? Anda gitu maksudnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. yang dipresentasikan Mbak Winda itu bukan kayak apa? Tidak, iya mungkin itu adalah sedikit menjelaskan Abid Al-Jabiri. Enggak, Abid Al-Jabiri itu tidak menekankan harus satu surat, bisa ayat satu per ayat. Coba baca dalam Al-Istihlal itu dalam tafsirnya yang dikirim Mbak Winda itu sendiri, bagaimana dia memberikan garis besar terhadap dalam per ayat. Itu enggak kayak gitu, Mbak. Jadi Itu kan masuk di yang teks yang struktural, Kak. Bagaimana berkaitan dengan teks lain? Ini misalnya satu Lah tafsir enggak ayat. kata Anda. Saya paham maksud Pak Mas Faidol ini bahwa ad-duha itu kan tidak turun secara itu Langsung turunnya gitu. berangsur-angsur. Di mana berarti memiliki historis yang berbeda ya kan? Lah, kata Pak Winda, Abid Al-Jabiri itu tidak memisah-misah ayat kayak gitu loh. Enggak, dia memisah. Artinya apa? Itu enggak penting soal dia suatu surat atau enggak. Kata Abid Al-Jabiri, selama itu mengandung suatu esensi dalam suatu teks, bisa kita memberikan maknanya lebih dekat tafsirnya, maka itu lakukan walaupun itu dalam per ayat-ayat potong-potong. Kalau Coba yang- buka
Dia astidlal itu. Makanya saya kirim teksnya untuk kita kaji. Bisa dilihat di situ kira-kira benar. Yang saya pahami begini Kak, yang saya pahami ya. Terserah ini pemahamannya teman-teman kayak gimana. Jadi kalau yang saya pahami itu berkaitan dengan munasabahnya. Itu sih yang saya pahami. Ini kajian mungkin untuk kajian tafsirnya. Ini bisa momen-momen lain. Karena saya sendiri memahami bahasanya itu lebih susah gitu. Tapi yang saya pahami itu masalah metodologinya. Makanya saya bilang tadi ternyata tidak seideal apa metode yang dia tawarkan. Entah ini resepsi saya yang salah atau saya yang salah paham. Anda udah baca tafsir Abid Al-Jabiri? Iya, saya cuma baca bisa terjemahan kata Pika. Tapi nggak baca, makanya saya bilang makanya saya tidak bisa memahami tidak ini. idealnya di mana? Di mana coba? Yang pertama gini ya. Coba teman-teman buka dari awal. Dari misalnya yang saya kirim kan juz pertama. Di juz pertama itu tidak semuanya ada gitu. Misalnya ada yang ada bentar 17 Istihlal. Mana ya? Tidak ada ayatnya. Enggak kayak gini sebenarnya ya. Abid Al-Jabiri itu menekankan pada itu uslub ya. Uslub itu, gramatikal itu sebenarnya. Kalau kita tahu kata kuncinya dalam tafsirnya bagus, bukan enggak ideal enggak. Itu metodenya sebenarnya menarik gitu, Pak. Untuk kontemporer hari ini kena cuma karena dia sebenarnya menginginkan peran beberapa disiplin keilmuan itu supaya memiliki peran di dalam suatu tafsir. Intinya kayak gitu sebenarnya. Jadi ad-duha, bagaimana al-maun itu kan coba kan ada di situ kan al-maun, al-fajr, al-lail. Itu sudah bisa mudah mulai dari kelas. Kalau diklasifikasi mulai di kelas bayani sampai burhani itu bisa dapat memahami Al-Quran itu. Kayak gitu maksudnya sebenarnya Abid Al-Jabiri supaya stagnansi di dalam pola pikir memahami teks dalam Al-Quran itu tidak menimpa umat muslim hari ini kan kayak gitu. Itu sebenarnya sih. Tapi ideal itu bagus itu sebenarnya. Soalnya baru kali ini tafsir ada footnote-nya. Nah begini. Kalau lihat Jalalain nggak ada. Iya. Ada Kak, beberapa yang ada. Tapi itu bukan footnote, itu di samping. Namanya apa kalau di samping? Catatan pinggir berarti. Rek apa ya? Rek hand berarti. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran bagaimana metodologi ini diaplikasikan, bisa teman-teman rujuk sendiri ke bukunya. Karena saya jujur saya memiliki keterbatasan di bahasa. Jadi saya hanya mengambil di versi terjemahan atau versi jurnal gitu. Kalau yang isi katakan ini resepsi saya ya, entah teman-teman ini resepsi saya. Jadi iya resepsi. Jadi pemahaman saya dari metode Al-Jabiri itu ini. Misalkan teman-teman punya versi yang berbeda, ya terserah. Ini kan kita memiliki a priori yang berbeda gitu, pemahaman yang berbeda. Makanya yang saya lihat Al-Fasl ini keterputusan tadi karena versinya kan objektivitas gitu. Jadi bagaimana memahami teks objektif mungkin. Maka 3 tadi itu untuk melihat itu struktur bagaimana tadi terkaitan dengan bagaimana ayat itu berkaitan dengan ayat-ayat lain. Kalau historis bagaimana konteks historis pada saat itu. Kalau kritik ideologi bagaimana apakah ada ideologi tertentu yang mempengaruhi teks. Jadi kita telanjangi teks gitu misalnya. Istilahnya situ. Untuk kita lihat cari maknanya yang objektif gitu loh. Untuk kita tahu apakah di sini ada yang ditarik-tarik ke aliran tertentu, ke ideologi tertentu. Ke situ sih yang saya paham. Pemahaman saya di sana. Resepsi saya di sana. Di teks Kak. Teks. Saya memahaminya di teks. Kalau kayak gini ya. Al-Wasl itu baru kontemporer saat ini rasionalitas itu di Al-Wasl Kak, bukan di Al-Fasl. Lah ini kan Al-Fasl kan. Iya Al-Fasl. Nah, saya tanya kalau ini saya gak kaget, ini biasa dalam tafsir kalau struktural dikunci dengan keterkaitan yang lain. Ini bil maksur kan kayak gitu. Kemudian historis ini
biroih kan kayak gitu dengan ideologi. Kan sejarah kan menurut kita sendiri yang buat. Kemudian Yang itu yang terakhir yang wasl Kak. nah, ini dikritik ideologi kemudian teks. Ngapain teks? Apa ideologi dari teks? Kan kita tahu bahwa sejarah itu tidak semuanya sama, tidak punya suara tunggal gitu kan. Tidak semua aspek sejarah itu bisa kita amini gitu kan. Nah, itu nanti yang kita telusuri untuk melihat keobjektifan teks. Teks untuk kita kritik ideologi di mana coba? Bukan teksnya Kak, konteks historisnya. Kan tadi ada 3. Yes. Untuk memahami Pertama teks secara literal, struktural, kemudian historis, konteks kemudian kritik historis. Dari ideologi. konteks historis itu kita lihat gitu kan. Pada langkah yang ketiga, apakah ada ideologi tertentu berarti yang bukan berkaitan dengan teks, penafsiran itu berarti teks di ranah konteks. untuk mencari keobjektifan teks gitu maksud saya Kak. Berarti Jadi kritik ideologi itu perangkat-perangkat adalah sejarah ya, sejarah ayat itu muncul yang dikritik itu. Sejarah-sejarah yang berkaitan dengan teks. Sejarah kan misalnya kalau kita lihat sebabun nuzul kan gak cuman penurunan ayat, konteks sosiohistoris pada saat itu juga dikomentari. Makanya ada kritik ideologi. Itu. Jadi kita membiarkan teks. Jadi apa perangkat-perangkat yang melabeli atau yang menjamuri penafsiran terhadap teks itu kita lihat gitu. Untuk supaya nanti kita bisa melihat makna yang benar-benar objektif itu seperti apa gitu Kak. Oh, gitu. Untuk kita tarik ke al-wasl nanti. Begitu sih. Yang saya pahami begitu. Berarti ya nanti mungkin karena saya gak boleh puas ya, nanti saya lihat apakah Ya, benar ya. struktural itu dikunci dengan suatu hanya keterkaitan bil maksur ayat saja. Mungkin nanti ada filologi yang lain kan nih. Intinya Karena juga teks, menentukan logika kan literalnya kayak di sana gitu. linguistiknya tuh di struktural gitu. Kemudian Intinya historis pemaknaan. bagaimana dan kritik ideologi ya juga pengen lihat gitu. Iya, iya. Apakah dia mengkritik pemahaman mufassir sebelumnya gitu. Iya, di sini ada taklik. Taklik Iya, itu iya. juga membahas itu perdebatan sebelumnya di taklik. Itu sih. Karena kan kalau kita lihat sejarah itu kan masih ada sanad-sanadnya, ada periwayatan-periwayatannya. Di situ dibahas di taklik, apakah ada kontroversi, apakah ada perbedaan, gitu. Apa maksudnya itu, Bar? Oke. Jadi saya mohon maaf ya kepada teman-teman ya, karena untuk membaca teks aslinya saya kurang bisa. Cuman 2 tadi karya yang berkaitan dengan ulumul Quran, Madkhal ilal Quran dan Fahmul Quran. Itu. Ya, gimana? Maaf ya kalau yang belum puas, bisa dikaji sendiri nanti setelah ini. Terus yang terakhir itu tadi yang ayat-ayat mujmal. Tidak ada bahasa yang mengartikan secara pasti di Al-Qur'an, tapi itu jadi masalah yang sekarang gitu. Gimana cara misalkan rokok lah gitu misalkan. Rokok di ayat Al-Qur'an enggak ada pernah menjelaskan terkait dengan rokok gitu maksudnya. Gimana cara enggak ada tuh. Nah, gimana cara Al-Jabiri mengambil suatu hukum atau menafsirkan Nah, begitu? gini, kalau yang kan inti dari 2 tahapan tadi al-fasl itu kan objektivitas, yang al-wasl ini rasionalitas. Maka kalau kita mengaitkan dengan rokok dan seperti sekarang itu di al-wasl nanti. Cuman misalnya kita mencari mudorot-mudorotnya dan lain sebagainya dicari di al-fasl. Itu. Jadi kajian teks itu di al-fasl. Untuk melihat dengan sudut pandang lain itu di al-wasl. Loh enggak, kalau misalkan kajian yang lain justru al-fasl juga dipakai karena makainya misalkan konsepnya al-ibratu bi umumi lafzi. Iya, maksudnya itu kan kajian gitu. teks, Loh, makanya, struktural itu. kenapa Anda tadi mengatakan ini bukan kajian al-fasl? Ini al-wasl katanya. Begini, tadi kan rokok tidak ada di al-fasl. Itu bisa dikaji secara makanya teks saya dengan menggunakan katakan bahasa itu di ijmal, al-fasl, mujmal. di al-fasl untuk mengaitkan ke rokok. Tetapi untuk membaca teks yang tidak ada term rokok, gitu ya. Kita mengkajinya di teks di al-fasl. Untuk mengaitkan dengan rokok di al-wasl, rasionalitas di sana. Secara teks, tapi nggak ada rokok kan di al-fasl. Iya, makanya saya katakan tadi di al-fasl kita cari kajian teks, literal teks, linguistik dan lain sebagainya dengan beragam corak-coraknya dan lain sebagainya. Kita cari maknanya untuk kita tarik ke al-wasl. Oh, ternyata misalnya rokok ini sama dengan hukum apa gitu misalnya. Maka nanti kita rasionalisasikan di sana, kita kaitkan di sana gitu. Berarti kayak tafsiran yang lain, gak ada yang spesial berarti dari ini ya? Spesial saya kan katakan tadi beberapa hal yang nyentrik. Enggak. Soalnya penafsiran saya sebelum ini sama kayak ini loh, maksudnya apa yang spesial dari ini maksud saya kan gak ada jadinya. Saya juga tahu kalau misalkan sebelum kajian mujmalnya seperti itu. Jika Anda memahami karena penyampaian saya,
maka silakan kaji lebih dalam gitu. Karena penyampaian saya ini hanya sekecuil atau mungkin belum sampai ke seberapa persen dari pemahaman Abid Al-Jabiri gitu. Jadi jangan merasa bahwa saya merepresentasikan pemikiran Al-Jabiri. Ini masih secuil ya. Jadi silakan kaji lebih dalam karena yang apalagi yang saya contohkan cuma Ad-Duha tadi. Enggak, Gitu. soalnya gini, yang menyampaikan adalah IAT aja begini apalagi saya yang hukum kan gitu nanti. Apalagi jangan yang begitu dong, jangan PGMI begitu. kan gitu. Nah, jangan bawa-bawa jurusan dong. Karena begini, jurusan itu kan belum tentu merepresentasikan gitu. Kita hanya kuliah 4 tahun kan. Dan untuk jadi mufasir itu harus paham 17 keilmuan. Apalah saya yang cuma jurus S1 gitu kan. Tidak sampai ke sana, kita hanya belajar untuk memahami Bukan bagaimana mufasir sih, struktur. saya ngarepnya sebenarnya muallim aja sebenarnya. Belum sampai untuk muallim bahkan. Dia tidak mudah dialamin ya, tidak sampai Iya. tahapan muallim. Itu ya. Jadi pemahaman saya jangan dianggap untuk memuaskan karena ini hanya secuil kita. Jadi sebenarnya kajian kita saat ini hanya untuk memahami sebenarnya apa kebaruan-kebaruan yang dibawa oleh Abid Al-Jabiri. Sedangkan kajian secara mendalam dia membuat 3 juz. Tidak mungkin habis untuk dibahas di simposium gitu. Jadi silakan untuk kajian-kajian teks. Mungkin Makanya. saya mungkin Masa saya bawa ulang ke lagi? pertanyaan baru ya Mbak ya tentang kritik Iya. ideologi kan Iya. melihat dari background bagaimana kondisi waktu itu Abid Al-Jabiri ada pertentangan antara Syiah dan Sunni. Terus yang menanyakan tentang output dari penafsiran ini. Apakah output dari penafsiran ini ya apakah itu memang juga menghasilkan yang bebas dari konflik ideologi tertentu. Soalnya saya juga gak tahu bagaimana ideologi dari Abid Al-Jabiri di sini dan apakah ada verifikasi bagaimana hasil dari produk tafsir dari Abid Al-Jabiri itu tidak mewakili ideologi tertentu di antara dua ideologi besar itu yang bertentangan. Sebenarnya begini. Di Al-Fasl, kalau misal di Al-Wasl nanti ini kan kalau kita mencari nilai yang kita cari di Al-Fasl, maka nilai itu yang akan kita bawa ke masa depan itu harus terlepas dari semua perangkat-perangkat itu. Jika perangkat itu nempel ke makna ayat, ke makna objektif, maka akan terbawa sampai di Al-Wasl gitu. Bisa paham maksudnya? Jadi nilai yang kita cari di Al-Fasl itu nilai. Makanya dilepaskan dari jangan-jangan kita mencurigai jangan-jangan konteks historis teks, konteks historis, sosial historis dan lain sebagainya itu masih menempel dengan atau masih dilabel-labeli dengan ideologi tertentu. Kita mencurigai itu untuk mencari makna yang sebenarnya. Apakah kemungkinan nanti di tafsiran setelahnya masih ada ideologi? Bisa jadi. Kenapa? Karena di setelah Al-Fasl dibawa ke Al-Wasl itu ada rasionalitas di situ. Kita mengaitkannya dengan konteks saat ini gitu. Kasih mic. Saya sebenarnya hampir paham, tinggal satu gitu, contoh gitu. Karena kalau gak ada contoh saya keluar dari sini saya menyimpulkan diri saya nggak paham gitu maksudnya. Jangan disimpulkan, kita kaji lagi. Ya bukan menyimpulkan, saya menisbatkan diri saya dari tadi mendengarkan saya tidak mengerti gitu maksudnya dengan ini. Dan itu saya anggap itu tanggung jawab dari pemateri gitu. Baik. Karena saya tidak mengerti kan gitu. Masa tanggung jawab saya? Berarti ya. Oke, sebentar. Makanya saya harap untuk ikut di sini juga jangan cepat puas gitu. Khawatir karena tidak kita kaji lagi. Iya, luar biasa ya. Ternyata cukup lama juga untuk duduk. Lanjut. Kalau saya ngambil contoh lain, Al-Ma'un. Sebenarnya mungkin sangat luas sekali ketika teman-teman baca dan memahami paham bahasa Arab. Enggak, yang saya masih selain ini ya. Iya. Selain Yang contoh masih ya. Yang saya masih bingung bukan selain contoh ya. Apa namanya? Kan kalau kan ini kan modernisme kan, yang mana bagaimana Al-Qur'an itu ayat Al-Qur'an itu masih berlaku di masa sekarang. Seperti kalau Abdurrahman tentang demokrasi. Nah, bagaimana kita melihat sejarahnya dulu kita kan balik ke sejarahnya yang ada di Arab. Oh, di Arab itu dulu tuh turunnya Al-Qur'an tuh syuro musyawarah
musyawarah itu sampai sini menjadi demokrasi. Itu kan jelas, Nya Fadlur Rahman. Itu jelas. Nah, ini nya siapa Abir Al-Jabir ini dalam sumbangsihnya dunia kontemporer sekarang ini. Ternyata banyak teman-teman bisa sambil contoh kita juga sempat browsing ya. Sebentar teman-teman ya. Luar biasa. Kalau teman-teman mau beberapa contoh yang orang-orang yang mengaplikasikan ini, saya ada. Kalau yang langsung di Albir Al-Jabir ini saya cukup susah nyarinya ini. Kalau dari orang ya, saya ambil contoh. Misalnya ada yang menafsirkan tentang ujaran kebencian. Nah, tentang ujaran kebencian. Di sini ketika itu diaplikasikan, contohnya ini surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11 itu artinya iya, tentang prasangka, intinya tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian kan memuat itu. Nah, di situ ketika dikaitkan ke Al-Fasl, artinya ya, saya bacakan ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Diperhatikan ya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, hampir buka, Mbak, santai hampir buka. Nah, untuk pendekatan strukturalnya itu berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 118, Al-Maidah ayat 50, Al-Jati ayat 4 dan ayat 4 ayat 20. Dan di situ juga dijelasin bahwa penyebutan kaum dan nisa itu memberikan penekanan kepada perempuan. Yang disinggung bagian dari kaum dan nisa, maksudnya di situ kan ada lafaz kaum dan nisa. Nah, di situ yang disinggung sebagai bagian dari kaum dan nisa secara khusus itu adalah perempuan. Sedangkan lafaz al-lamzu yang berarti celaan itu berkaitan, maknanya itu berkaitan dengan ucapan isyarat secara langsung terhadap seseorang gitu. Itu ya, itu masih struktural. Kalau pendekatan historisnya itu berkaitan dengan periode ketika Nabi masih berada di Madinah. Itu disebabkan oleh kebiasaan buruk penduduk Madinah yang memanggil orang lain yang saat dengan panggilan ketika dia belum masuk Islam. Itu kajian historisnya. Sedangkan kritik ideologinya, nah di sini karena ia berkaitan dengan ketika Nabi berada di Madinah, itu berkaitan dengan bagaimana kecenderungan Muhajirin dan Ansor. Nah itu, jadi sebentar ya saya baca. Nah ketika pada waktu itu Madinah itu sering mengalami konflik antar suku, yaitu masalah suku Aus dan Khazraj, bahkan sebelum Nabi hijrah. Itu ya, kita tahu itu ya. Dan ketika dihadapkan ketika Nabi berada di Madinah, celaan-celaan ini juga berkaitan dengan ketika mereka berbeda suku. Nah dari situ kita melihat apakah ayat ini itu hanya berkaitan pada konteks saat itu karena fanatisme kesukuan, ataukah ini secara universal itu berkaitan dengan celaan terhadap kemanusiaan gitu.
Bisa dipahami maksudnya? Jadi bagaimana ia melakukan ketersinggungan dan lain sebagainya. Tetapi konteks pada saat itu konteksnya suku Aus dan Khazraj, ada konflik antar suku. Dan juga kaitannya ketika Nabi hijrah, suku Ansor dan bukan salah suku Ansor dan Muhajirin. Tapi gitu. teksnya kan umum sifatnya. Iya. Lanjut ya. Nah, dari situ di al-wasl tadi, maka kalau kita kaitkan dengan saat sekarang itu bisa masuk dalam klasifikasi ujaran kebencian. Ya kan? Karena bisa jadi, bukan bisa jadi, sebentar ya, cukup banyak untuk saya baca cepat. Nah, di sini al-waslnya atau ibrah yang bisa diambil adalah bahwa kita tidak boleh fanatis terhadap suku, fanatis terhadap golongan-golongan tertentu. Karena pada saat ini golongannya bukan lagi Ansor dan Muhajirin, gitu kan? Bukan lagi masalah suku, tetapi juga Kalau gitu perbedaan-perbedaan ditafsirkan tertentu. secara tekstual selesai kan teksnya kan Sebentar, umum. sabar dulu, sabar. Itu ya, itu yang saya pahami. Terus juga ini kalau di penafsiran ini, kalau di penafsiran ini kita kaitkan dengan maqasidus syariah, gitu, ke sana arahnya. Secara umum. Jadi nilainya itu diambil ke al-wasl saat ini, gitu. Itu secara simpel aja satu surah Al-Hujurat ayat 11. Itu ya. Ini metode yang digunakan, metodenya Al-Jabiri tapi bukan penafsirnya Al-Jabiri. Pahami ya, bisa dipahami? Ketika kita sama juga ketika kita menggunakan hermeneutika lain yang menggunakan kita sendiri gitu. Jadi ini hanya upaya untuk menggunakan metodenya. Seperti itu. Bisa dipahami. Jadi jika belum puas nanti kita bisa kaji setiga jilid ini punyanya Fahmul Quran ini supaya kita tahu apa sebenarnya maksud dari Al-Jabiri. Gitu ya, karena pemaparan saya hanya resepsi. Iya, seperti itu. Makanya jangan merasa bahwa yang sudah lulus tafsir sudah paham semuanya gitu, karena tafsirnya banyak gitu kan. Enggak juga, ini tugas bersama ya kan, karena ini yang dikhawatirkan Abid Al-Jabiri, nalar bayani ini yang dikhawatirkan gitu. Jadi dengan menggunakan nalar burhani, kita saintis, filsafat, kita berpikir, memanfaatkan rasionalitas, ini yang diharapkan muncul dari umat Islam. Begitu. Jadi jangan hanya melabelkan semua yang lulusan-lulusan tertentu itu bisa memahami atau menguasai gitu ya. Idealnya begitu, harapnya begitu. Mungkin Saya tidak mengatakan Anda harus paham. Iya. Setidaknya Anda mewakili kami kan gitu. Iya. Soal perwakilan kami aja tidak bisa dipercaya apalagi kami. Lah, Oke. begini, Mungkin closing begini. statement aja Mbak mungkin. Iya, saya sekali lagi ya, ini resepsi ya. Closing statement aja Iya, wis. sebentar, sabar. Kameramen tidak sabaran ya. Resepsi pemahaman ya. Closing statement saya. Iya, karena kita umat Islam, jadi kita lebih mengutamakan, mendahulukan atau berorientasi kepada berbuka dulu ya. Itu bisa kaji lebih mendalam di setelah ini. Jadi sekali lagi latar belakang pemikiran atau nalar dari atau metode yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri ini adalah ketika dihadapkan dengan kondisi ketika umat Islam itu gagal dalam mempertahankan atau memperjuangkan kebangkitan Islam gitu. Makanya lahir pembaharu-pembaharu seperti Abid Al-Jabiri, Hasan Hanafi, Arkun dan lain sebagainya, itu juga untuk memberikan atau memberikan wajah baru, wajah-wajah penafsiran baru yang lebih kritis. Intinya seperti itu. Makanya ia memetakan epistemologi itu menjadi 3 tipologi tadi. Yang diharapkan adalah tipologi yang terakhir. Jadi kita lebih memanfaatkan akal yang mukawin tadi, al-aql al-mukawin tadi, akal yang produktif tadi, tapi bukan akal yang mukawan. Kenapa? Kalau al-mukawwan itu kita hanya terbentuk, kita pasif gitu. Tetapi kalau yang al-mukawin kita lebih produktif. Bagaimana kita bisa memahami konteks saat ini? Baru berkawan gitu ya dan sebagainya. Jadi intinya kita harus lebih produktif dan lebih aktif dan lebih kritis gitu dalam memahami konteks saat ini, karena Al-Quran itu tidak jumud ya. Jadi bagaimana ia kontemporer di masa lalu itu bisa kontemporer di saat ini. Makanya ada tadi mu'asyiron binafsi juga mu'asyiron lana, atau disebut dengan kiro'ah mu'asyirah gitu.
Jadi pembacaan kontemporer. Mungkin itu saja. Sekali lagi ini hanya kajian-kajian yang menurut saya belum bisa merepresentasikan pemikiran Al-Jabiri karena luar biasa sekali gitu. Jadi sangat dalam sekali. Cuman yang saya bahas itu hanya resepsi saya terhadap pemahaman Abid Al-Jabiri. Jadi saya harap teman-teman tidak puas. Apabila perlu dikaji lebih mendalam, kita mungkin nanti ada kajian teks terhadap fahmil Quran. Itu saya harapkan. Jadi tidak hanya dari saya, teman-teman yang nalarnya lebih baik gitu ya. Terutama di kajian teks itu nanti bisa nimbrung kita sama-sama mengkaji gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sangat kurang saya juga mohon maaf. Apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.